Pasca Perang Dunia II, Belanda mencoba kembali menguasai Hindia Belanda yang sudah berubah menjadi Indonesia dengan cara membentuk negara boneka yang pro kepada Belanda. Tujuan Belanda membentuk negara boneka adalah kembali menguasai Indonesia dan merupakan bagian dari upaya Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Pembentukan negara-negara ini tidak diakui oleh RI dan dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan semangat kemerdekaan. Berikut adalah negara-negara boneka bentukan Belanda. Yang pertama ada Negara Indonesia Timur atau NIT. Negara Indonesia Timur adalah negara boneka pertama yang dibentuk oleh Belanda pada 24 Desember 1946. Terbentuknya negara Indonesia Timur sendiri didasari pada Konferensi Malino yang berlangsung sejak 16 hingga 25 Juli 1946 dan sesuai dengan Konferensi Denpasar pada 24 Desember 1946. Beberapa wilayah yang termasuk dalam negara Indonesia Timur adalah Sulawesi, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Secara resmi, negara Indonesia Timur berdiri pada 24 Desember 1946 dengan dipimpin oleh Presiden Djokodo Gede Raka Sukawati. Pada saat awal terbentuk, negara ini sangat loyal dengan Belanda karena mendapat asupan dana dari mereka. Namun, keloyalan ini perlahan lenyap setelah Belanda melakukan agresi militer Belanda II. Kabinet Negara Indonesia Timur melakukan protes besar-besaran. Akhirnya, Perdana Menteri Ide Anak Agung Gede melakukan lobby agar negara Indonesia Timur bergabung dengan Indonesia pada tahun 1949. Pada tanggal 17 Agustus 1950, negara Indonesia Timur pun resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua ada negara Sumatera Timur. Negara Sumatera Timur merupakan negara boneka bentukan Belanda yang didirikan untuk melindungi ladang minyak, kebun karet, dan tembakau. Ketika Belanda ingin kembali menjajah Indonesia, maka Belanda memerlukan dana yang tidak sedikit. Akibatnya, pihak Belanda pun sebisa mungkin berusaha mempengaruhi kaum bangsawan dan penduduk kaya di sana untuk membentuk negara baru. Setelah melakukan perundingan, terbentuklah negara Sumatera Timur yang dipimpin oleh Presiden Dr. Tengku Mansur. Pembentukan negara Sumatera Timur ini sendiri menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pihak pro menganggap bahwa negara Sumatera Timur akan melindungi mereka dari gerakan anti kemapanan. Anti kemapanan adalah pandangan atau kepercayaan yang mengambil posisi berseberangan dengan prinsip-prinsip sosial, politik, dan ekonomi yang konvensional dalam masyarakat. Sedangkan pihak kontra tidak ingin kembali berada di bawah kuasa Belanda. Selama 3 tahun berjalan, negara ini banyak mendapat tekanan. Akhirnya, setelah melakukan konferensi meja bundar, negara Sumatera Timur diwakilkan oleh Presiden Mansur setuju untuk bergabung dengan Indonesia. Negara Sumatera Timur secara resmi menjadi bagian dari NKRI pada 15 Agustus 1950. Yang ketiga ada negara Sumatera Selatan. Tanggal 21 Juli 1947, tentara Belanda menyerang seluruh daerah di Sumatera Selatan. Serangan ini disebut sebagai agresi militer Belanda pertama, yang mengakibatkan banyaknya daerah yang runtuh. Agresi ini juga membuat banyak wilayah di Sumatera Selatan dikuasai oleh Belanda, yang kemudian dibentuk sebuah negara boneka bernama Negara Sumatera Selatan atau NSS. Negara Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang tokoh bernama Abdul. Tujuan dibentuknya negara Sumatera Selatan adalah untuk melindungi sumber daya alam di sana. Belanda ingin mengambil semua keuntungan dari negara Sumatera Selatan dengan menjadikan mereka sekutu. Namun, setelah NKRI terbentuk, eksistensi negara Sumatera Selatan akhirnya berakhir pada tahun 1950. Negara Sumatera Selatan memutuskan untuk bergabung dan menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Keempat, ada negara Jawa Timur. Terbentuknya negara Jawa Timur merupakan buntut panjang dari peristiwa serangan 10 November 1945 yang dilakukan oleh arek-arek Surabaya. Karena kejadian itu, terbentuklah sebuah negara boneka yang bernama Negara Jawa Timur yang dipimpin oleh Ahmad Kusumonegoro pada tanggal 26 November 1948. Negara ini lahir berdasarkan resolusi Konferensi Jawa Timur di Bondowoso pada tanggal 23 November 1948 yang memutuskan berdirinya negara Jawa Timur. Konferensi tersebut dihadiri oleh 75 orang wakil dari dewan-dewan kabupaten dan diketuai oleh Ahmad Kusumonegoro selaku Bupati Banyuwangi. Terbentuknya negara Jawa Timur ini merupakan usaha seluruh masyarakat Jawa Timur untuk memajukan kemakmuran bersama. Namun, sayangnya usia negara Jawa Timur tidak terlalu panjang. Berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 26 tahun 1950,
Diketahui bahwa negara Jawa Timur mengajukan pernyataan diri terhadap pusat. Wali negara Jawa Timur sendiri melepas jabatannya pada 16 Januari 1950. Secara resmi, negara Jawa Timur bergabung dengan NKRI pada 9 Maret 1950. Kelima ada negara Pasundan. Negara Pasundan adalah negara boneka yang didirikan Belanda pada 24 April 1948. Presiden pertama dan terakhir negara Pasundan ialah Raden Arya Adipati Wiranaka Kusuma. Berbeda dari negara boneka lainnya, negara Pasundan dibentuk secara politik untuk membela Indonesia. Bahkan, Belanda memberikan fasilitas pemilihan pemimpin negara Pasundan. Namun, ketika agresi militer Belanda dilangsungkan, negara Pasundan melemah, terutama setelah peristiwa Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang dipimpin oleh Westerling. Karena terus-menerus melemah, akhirnya Presiden negara Pasundan menyerahkan mandatnya kepada parlemen. Pada 8 Maret 1950, di Rumah Presiden negara Pasundan resmi bubar dan kembali bersatu dengan negara Republik Indonesia. Keenam ada negara Madura. Negara Madura merupakan negara boneka yang berdiri pada 23 Januari 1948 atas rekayasa Van der Plas. Van der Plas adalah gubernur Belanda di Jawa Timur pada saat itu. Wilayah yang mencakup negara Madura sendiri adalah Pulau Madura dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Negara Madura dibentuk melalui pemungutan suara palsu karena Belanda telah mengintimidasi semua pihak pada saat itu. Akhirnya, pada 20 Februari 1949, negara Madura terbentuk dengan dipimpin oleh Raden Tumanggung Arya Cakraningrat. Secara penuh, negara Madura mendapat sokongan dana dari Belanda. Itulah mengapa saat dukungan Belanda mulai menipis, negara Madura mulai melemah. Negara Madura terus mendapat tekanan dari pihak pro-republik. Akhirnya, pada 19 Maret 1950, pemerintah negara Madura memutuskan untuk bergabung dengan Indonesia dan menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur. Negara-negara ini secara resmi merdeka dan memiliki pemerintahan, lambang negara, dan sistem hukum sendiri. Tetapi, kedaulatannya terbatas dan dikendalikan oleh Belanda. Pada akhirnya, negara-negara boneka ini bergabung kembali dengan Republik Indonesia, sebagian besar setelah Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1949.